Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 12 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-28. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 42 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus mengecam keras kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia mengecam mereka dengan kata celakalah, yang mengandung juga ungkapan kemarahan karena kedegilan hati mereka. Yesus kecewa dan marah karena para pemimpin agama itu gagal dalam mendengarkan firman Tuhan dan mereka keliru dalam membimbing jemaat ke jalan Tuhan. Dan Yesus marah serta kecewa terhadap para ahli Taurat karena mereka yang mempelajari kitab-kitab dan hukum-hukum Musa dan merupakan ahlinya. Mereka membagi-bagi ke-10 perintah Tuhan menjadi beragam peraturan kecil. Mereka begitu asiknya mempelajari kitab dan hukum, namun tidak menghidupinya. Malahan membawa para jemaat ke dalam tumpuan aturan yang begitu berat dijalankan. Padahal yang terpenting yang diinginkan Tuhan yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama yang justru diabaikan. Bukannya membimbing jemaat kepada Tuhan, mereka justru membawa mereka ke jurang kehancuran rohani. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menggunakan contoh persepuluhan untuk menunjukkan seberapa jauh mereka telah gagal memahami tanda. Allah telah memerintahkan persepuluhan dari buah pertama kerja seseorang sebagai ungkapan syukur dan hormat atas selawatannya bagi umatnya. Ulangan 14 ayat 22 dan Imamat 27 ayat 30. Namun para ahli Taurat memanjangkan secara ekstrim aturan perpuluhan sampai pada hal-hal yang tidak penting. Misalnya tanaman kecil dengan ukuran perhitungan matematis yang begitu besar. Mereka memperhatikan dengan sangat teliti hal-hal yang tidak penting, sedangkan hal yang penting seperti merawat orang miskin dan lemah diabaikan. Yesus menegur mereka karena hati mereka tidak benar. Mereka penuh dengan kebanggaan diri dan penghinaan terhadap orang lain. Mereka menempatkan beban yang tidak diperlukan kepada orang lain, sementara mengabaikan tindakan-tindakan yang menunjukkan amal kasih, terutama kepada yang lemah dan miskin. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga membandingkan mereka dengan kuburan tanpa tanda. Menurut kitab Bilangan bab 19 ayat 16, jika orang menyentuh sedikit saja kuburan orang mati akan membuat orang itu najis selama 7 hari. Yesus ternyata membalikkan keadaan itu dengan menyatakan bahwa jika orang-orang datang kepada orang-orang Farisi, orang-orang lain itu juga akan najis karena dikotori oleh doktrin ajaran palsu buatan orang-orang Farisi. Orang Farisi menulari orang lain dengan ide-ide yang salah tentang Allah. Karena orang-orang Farisi tak bertanda, maka orang lain tidak mengenali kebusukan di dalamnya dan tidak menyadari bahaya kontaminasi spiritualnya.
Orang-orang Farisi mungkin menganggap tuduhan Yesus sebagai penghinaan ganda. Mereka tidak hanya dianggap najis secara rohani karena mereka menolak firman Allah, tetapi juga karena mencemari orang lain dengan ragi mereka yang berbahaya. Saudara-saudari yang terkasih, apa inti pengajaran Yesus ini? Esensi dari perintah Allah adalah kasih kepada kebaikan yang terutama, yaitu Tuhan Allah dan kasih kepada sesama yang diciptakan dalam gambar dan citra Allah. Allah adalah kasih, dan segala yang dilakukannya berasal dari kasih-Nya kepada kita. Kasih Tuhan adalah tak bersyarat dan secara keseluruhan diarahkan untuk kebaikan bagi orang lain. Kasih sejati akan merangkul dan mengangkat beban-beban yang diderita orang lain. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apakah kita mau membantu sesama dalam meringankan beban mereka? Sadarilah bahwa Tuhan telah dan terus akan memberikan kepada kita rahmat yang mencukupi setiap hari untuk mengasihi Dia seperti Dia mengasihi, dan untuk meringankan beban sesama, sehingga mereka pun bisa mengalami rahmat dan kasih Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bakarlah hatiku dengan kasih-Mu, agar aku selalu mengejar apa yang terbaik bagimu. Bebaskanlah hatiku dari keegoisan diri, sehingga hatiku memiliki ruang untuk kebaikan, belas kasihan kepada setiap orang yang aku kenal dan aku jumpai. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.